BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah ramai-ramai datangi kantor bupati setempat. Sementara di Aceh Tenggara, antrian BBM mengular hingga sepanjang 2 kilometer. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor bupati setempat. Warga berdobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Nah, stok yang hari ini ada mungkin bapak-bapak saudara itu tahu bahwa di Lemah. Itu pun stok itu sengaja kita simpan untuk alat transportasi ke beberapa daerah pengantar bantuan. Ada 97 desa lagi yang belum hari ini terisolir. Ini butuh BBM. Nah, sekarang saya pertanyakan pada saudaraku. Kalau saudaraku ini juga minta, saya akan berikan. Tapi bagaimana transportasi kita, saudara kita yang dibagi tugas bersama Forkopimda untuk membawa alat bantuan-bantuan ke beberapa daerah. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Krisis BBM juga terjadi di salah satu SPBU di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan antrian terjadi sejauh 2 km. Akibat membludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian 5 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Warga rela antri lantaran tidak sanggup membeli BBM eceran di pedagang eceran. Dari Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara Aceh, Yusradi, Media Arjuna, A-News melaporkan. Ibu bisa momen yang sangat menyayangkan atau menyayat, seorang bayi mungil berusia 2 minggu berhasil diselamatkan oleh tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat. Orang tua bayi malang tersebut meninggal terseret arus banjir di Sumatera. Tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat bahu-membahu menyelamatkan seorang bayi mungil berusia 2 minggu yang terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya berhasil diselamatkan dibawa ke tempat yang aman. Sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia imbas dari banjir bandang. Proses evakuasi bayi mungil berusia 2 minggu ini berlangsung dramatis dengan gotong royong warga di lokasi kejadian. Ya, tangani bencana alam di Aceh, TNI Angkatan Udara evakuasi seorang ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Maliku Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Luwes serta Kabupaten Aceh Tengah. Evakuasi tersebut merupakan respon cepat TNI Angkatan Udara untuk memastikan keselamatan warga di wilayah terisolasi. Kelangkaan BBM semakin parah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Antrian kendaraan mengular sepanjang 10 km, bahkan warga tidak tidur semalaman untuk mengantri BBM di SPBU.
Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemacetan parah bahkan terjadi sejak malam hingga pagi hari. Warga kini semakin kesulitan memperoleh BBM di SPBU lantaran SPBU juga sudah kehabisan stok. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Sementara pasokan dari Dumai juga dikurangi, di mana setiap SPBU di Mandailing Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa tidak tidur semalaman suntuk karena takut antriannya diserobot. Polres Mandailing Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU untuk antisipasi kericuhan. Jam 12, Bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini, Bang. Kalau nggak antri? Pagi ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan. Baik itu Intel, Reskrim, Pemata, dan Maskas. Untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir semua wilayah terdampak. Warga yang mengantri untuk mendapat BBM diimbau sabar hingga pasokan BBM sudah kembali normal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ratusan siswa yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara dievakuasi anggota TNI. Evakuasi siswa menggunakan helikopter dan pesawat Hercules milik TNI. Ratusan siswa berlarian saat memasuki helikopter milik TNI di lapangan Matauli menuju Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi awal. Sebanyak 150 siswa ini sebelumnya terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara. Momen lucu terjadi saat para siswa tiba di lokasi pengungsian. Salah seorang siswa menanyakan kepada petugas soal apakah ada biaya evakuasi naik pesawat TNI tersebut. Bayar nggak, Pak, katanya? Nggak ada bayar. Angkatan udara nggak ada yang bayar. Ya. Baik belajar. Terima kasih, Pak. Masih jadi AU, Pak. Masih jadi AU. Baik-baik ya. Setelah dilakukan konsolidasi awal di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selanjutnya para siswa dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan pesawat angkut Hercules menuju Lanut Suwondo, Medan.